Jadi kenapa Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga, padahal tujuan akhirnya Nabi Adam itu akan menempati bumi? Itu adalah karena Allah SWT ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya Nabi Adam itu dan juga manusia itu akan melakukan kesalahan, meskipun seberapa kecil pun peluang untuk salah, tapi tetap saja manusia itu melakukan kesalahan. Bahkan manusia yang ditempatkan itu dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai bukti itu seorang nabi. Nabi Adam alaihissalam itu sebenarnya beliau tidak ada dorongan apapun untuk melakukan perbuatan dosa itu. Di surga beliau tidak membutuhkan tambahan apapun lagi. Semua kenikmatan sudah didapatkan, semua makanan dan minuman itu sudah didapatkan secara cuma-cuma, tidak perlu usaha, tidak perlu kelelahan, tidak perlu capek untuk mendapatkannya. Semua hal yang diinginkan di surga itu sudah ada. Jadi sebenarnya tidak ada alasan apapun bagi manusia, bagi Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kesalahan. Tapi ternyata meskipun tidak ada peluang untuk melakukan kesalahan, ketika ada godaan, manusia itu tetap melakukan kesalahan juga. Jadi Allah SWT menempatkan Nabi Adam di surga untuk menunjukkan kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada manusia, bahwasanya manusia itu memang tempat melakukan kesalahan. Manusia itu memang wajar untuk melakukan kesalahan. Dan ini Allah SWT tidak langsung menempatkan Nabi Adam di dunia. Salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa seperti ini, bahkan jika kamu ditempatkan di tempat yang paling nikmat sekalipun, kamu tidak membutuhkan tambahan apapun lagi, tapi karena kamu adalah manusia yang dibekali dengan nafsu dan syahwat, kamu tetap berpeluang untuk melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh ayahmu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hal ini sebagaimana misalnya yang disebutkan oleh Allah SWT. Kenapa Allah SWT mensyariatkan kepada kita untuk berjihad, perang melawan orang-orang kafir? Padahal bukankah Allah itu mampu untuk membinasakan orang kafir dengan perantara malaikat ataupun secara langsung mengucapkan kun kemudian fayakun? Allah bukankah mampu untuk membinasakan semua orang kafir itu tanpa harus Rasulullah itu harus terluka, harus berperang? Bukankah Allah itu mampu misalnya mengutus malaikat Jibril saja untuk mengangkat gunung kemudian menimpakan ke orang-orang kafir? Kenapa kok tetap harus disyariatkan jihad? Kenapa kok umat Islam itu diperintahkan untuk berperang? Kenapa bahkan Rasulullah SAW sampai sempat ketika perang Uhud itu beliau mukanya penuh dengan darah, beliau sempat masuk ke dalam satu lubang dan bahkan beliau diisukan telah meninggal di perang Uhud itu. Kenapa kok sampai harus berperang? Bukankah Allah itu melindungi nabinya? Bukankah Allah itu berjanji bahwa dia bersama dengan orang-orang yang beriman? Kenapa harus disyariatkan untuk berperang? Kenapa Nabi sampai meminta bantuan kepada para sahabatnya? Intan surullah yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Bukankah Allah itu tidak butuh pertolongan? Kenapa kok harus umat Islam itu yang maju untuk berperang? Kenapa jawabannya? Kenapa? Kenapa Islam itu tersebar ketika awal mula dakwah Rasulullah SAW itu harus melewati banyak rintangan, bahkan beberapa kali harus berperang melawan musuh, dan tidak semua peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Banyak peperangan yang juga kaum muslimin mengalami kekalahan, banyak juga kaum muslimin yang gugur. Bahkan seperti yang pernah kita ceritakan, paman Rasulullah SAW yang merupakan salah satu orang kesayangan beliau itu juga mati dengan cara yang mengenaskan di medan perang. Kenapa harus disyariatkan perang? Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, misalnya am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah
kalian mengira kalian akan masuk surga, padahal Allah belum tahu siapa yang berjihad di antara kalian, dan Allah belum mengetahui siapa yang bersabar di antara kalian. Jadi Allah SWT itu ingin menunjukkan secara langsung bahwasanya orang-orang ini pantas masuk surga dan orang yang ini tidak pantas untuk masuk surga. Makanya diuji, diberi cobaan, diberikan ujian. Ini ada perang, kamu mau berperang atau tidak? Kalaupun tidak ada peperangan, Islam itu tetap akan menang. Kalaupun tidak ada orang-orang yang membela agama Allah, Islam itu tetap akan menang. Dan bahkan kalaupun tidak ada peperangan, Allah itu tahu siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Tapi untuk membuktikan secara langsung bahwa iman yang ada di dada orang kaum muslimin itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan mereka. Salah satu sifat Allah SWT itu adalah Maha mengetahui. Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah? Para ulama menjelaskan bahwa Allah itu ya'lamu ma kan wa ya'lamu ma yakun, ma sayakun, wa ya'lamu ma lam yakun, law kana kaifa yakun. Allah itu mengetahui semua hal yang sudah terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan bahkan Allah mengetahui hal yang tidak terjadi seandainya terjadi apa yang akan terjadi. Misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam, salah satu yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah membunuh anak kecil. Kenapa dibunuh? Kenapa anak kecil yang tidak bersalah itu dibunuh? Nabi Khidir menjelaskan, ammal gulam fakana bawahu mu'minain fa khashina an yuhriqahuma tughyanan wa kufra. Anak kecil ini adalah anak yang memiliki dua orang tua yang beriman. Allah yang memerintahkanku untuk membunuh anak kecil ini. Kenapa? Karena kalau dia nanti tumbuh besar, dia akan menjadi orang kafir, dia akan membebani kedua orang tuanya. Anak kecil ini akhirnya tidak besar. Tapi Allah SWT tahu kalau dia besar, dia akan menjadi orang kafir. Dan takdirnya anak kecil itu tidak pernah besar, karena dia mati di usia kecil, usia sebelum beranjak remaja. Jadi kalau semua yang terjadi di dunia ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir, semua keburukan itu tidak Allah tampakkan, semua kebaikan itu tidak Allah minta buktinya, maka semuanya tidak perlu ada manusia hidup di bumi. Allah sudah tahu siapa di antara kita yang akan beriman, siapa di antara kita yang akan beramal soleh, walaupun Allah tidak menempatkan kita di bumi. Tapi Allah SWT ingin menunjukkan bukti kepada kita. Jika kita benar-benar beriman, maka ada buktinya. Bukan hanya sekedar Allah yang tahu, tapi kita merasakan sendiri. Ternyata ketika kita diberi kenikmatan, kita akan bersyukur atau kufur. Ketika kita diberi musibah, kita akan bersabar atau akan ingkar. Sebenarnya Allah SWT sudah tahu. Tanpa memberi kita cobaan pun, tanpa memberi kita kenikmatan pun, Allah tahu kita itu akan menjadi orang yang bersyukur atau tidak, kita akan menjadi orang yang bersabar atau tidak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bukti, agar nanti di akhirat kita tidak mengelak bahwasanya dulu kalau saya engkau beri usia yang panjang, aku akan demikian. Allah tidak memberikan alasan lagi di akhirat, karena Allah sudah menunjukkan buktinya. Jadi Allah SWT ingin meminta bukti kepada kita dengan cobaan, dengan ujian yang Dia berikan kepada kita, bahwasanya kita benar-benar akan lulus dari ujian tersebut. Meskipun tanpa dilakukan pun, Allah SWT sudah tahu kita itu apakah orang yang beriman atau tidak. Tanpa kita ditempatkan di bumi ini, tanpa kita dilahirkan di dunia pun, Allah sudah tahu kita ini orangnya pantas untuk masuk surga atau tidak. Maka demikianlah, ini yang disebut dengan takdir. Allah SWT sudah menuliskan takdir semua makhluk hidup, bahwasanya makhluk
hidup itu manusia itu akan si A akan ditempatkan di surga atau di neraka, itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan bukti kepada kita. Kenapa kok A itu pantas masuk surga? Ternyata setelah dia dijadikan hidup di dunia, dia tidak taat kepada Allah, dia banyak ingkarnya kepada Allah, dan juga sebaliknya. Kenapa si B itu pantas masuk surga? Karena dengan bukti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan kita di dunia.